Orbit, obrolan santai serba-serbi Tiongkok, menyajikan berbagai informasi dan peristiwa menarik seputar Tiongkok. Pendengar, kembali lagi di Orbit obrolan santai serba-serbi Tiongkok. Dan kali ini Orbit bersama saya Aksan Prawira akan berbincang tentang Makau. Kenapa saya mengangkat Makau? Karena pada tanggal 20 Desember Makau akan merayakan ulang tahun ke-25 kembalinya ke tanah air Tiongkok. Dan memang kalau kita lihat selama 20 tahun belakangan, perkembangan pesat dan perubahan dalam berbagai bentuk dan sudut pandang secara komprehensif menunjukkan pencapaian besar Makau di bidang misalnya perekonomian, penghidupan masyarakat, dan kebudayaannya. Dan banyak hal-hal yang menarik yang bisa dilihat selama 25 tahun terakhir kembalinya Makau ke tanah air Tiongkok, di mana kita tahu daerah administratif khusus Makau sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat di berbagai sektor. Dan sebelum kita lebih jauh berbincang tentang hal ini, saya sudah ditemani oleh sahabat baik saya Manining yang akan berbincang lebih jauh tentang perkembangan Makau selama 25 tahun terakhir ini. Halo Manining, apa kabar? Halo Pak Aksan, halo teman-teman di Indonesia. Salam hangatnya dari kota Beijing, China. Semoga semua teman di sana sehat-sehat semua. Iya, nah Manining, kali ini kita akan bicara tentang daerah administratif khusus Makau Tiongkok ya Manining ya, yang terletak di bagian selatan dari Tiongkok, tepatnya di tepi barat delta Sungai Mutiara. Dan kita tahu Makau ini luasnya sekitar 32 km lebih begitu ya, dan populasinya sekarang ini sekitar 670-an ribu orang begitu. Dan yang menarik Manining, selama 25 tahun terakhir ini banyak sekali kemajuan yang diperlihatkan oleh daerah administratif khusus Makau ini. Dan seperti apa Manining kemajuan dari Makau ini dari kacamata Manining yang lebih banyak melihat Makau dari dekat ini Manining? Jadi pertama-tama saya ingin menceritakan pengalaman saya waktu ke Makau. Itu adalah pengalaman yang sudah lama sekali. Waktu itu sekitarnya tahun 2006. Tahun 2006? Iya, saya ikut teman saya jalan-jalan ke Hong Kong. Kemudian 1 hari saja dari Hong Kong ke Makau, jalan-jalan di sana. Kemudian pulang Hong Kong. Jadi punya pengalamannya 1 hari saja ke Makau, tapi sangat terkesan. Jadi saya sangat suka di pulau itu. Waktu itu saya jalan-jalan di sana. Lihat-lihat ke sana sampai sekarang sudah hampir 18 tahun ya. Memori saya masih jelas waktu saya di sana. Nah, saya sangat suka. Di sana saya melihat ada gedung-gedung yang tinggi. Di sana ada banyak gedung yang di bidang gambling ya. Itu ya adalah yang paling terkenal ya di sana. Dan juga kalau belok di belakangnya juga ada kompleks perumahan untuk orang-orang yang biasa di sana. Dan juga saya pernah coba makanan di sana. Banyakan yang terkenal yang direkomendasi adalah makanan yang punya ciri khasnya Portugal. Nah ini menarik Manining, justru makanan Portugal ya Manining ya yang banyak direkomendasikan. Iya, karena sebelumnya kami menerima Makaunya dari tangan siapa? Dari tangan orang Portugal pada tahun 1999. Nah, keadaannya seperti itu. Waktu saya ke sana tahun 2006 itu baru 7 tahun saja ya sesudah dikembalikan ke pangkuan tanah air Tiongkok. Nah, jadi masih ada banyak unsur-unsurnya yang dari orang Portugal itu. Nah, sekarang ini saya sudah tidak ada banyak kesempatan jalan-jalan ke sana. Tapi teman saya tak lama lalu dia juga jalan-jalan bawa anaknya jalan-jalan ke sana. Dia waktu itu dia pulang, dia kasih tahu saya dia sangat suka Makau juga. Jadi baik dulu sampai sekarang kalau wisatawan daratan Tiongkok ya mau jalan-jalan ke Makau itu, kami rasanya sama, kami sangat suka. Nah, sebenarnya apa yang membuat daya tarik dari Makau ini Manining bagi orang-orang dari Tiongkok daratan? Kota yang tidak besar, tapi sangat nyaman sekali. Kehidupannya sangat nyaman sekali di sana. Dan selama dia pulang ke pangkuan tanah airnya,
kami juga sama dengan seperti di Hong Kong. Kami pemerintah Tiongkok juga melakukan sistem satu negara dua sistem di sana. Jadi mereka juga punya sistemnya sendiri. Selain mengikuti undang-undang dasarnya di Tiongkok, mereka juga punya undang-undang di administrasi khusus Macau sendiri juga. Jadi mereka punya lebih banyak kesempatannya untuk mengembangkan diri sendiri. Nah sekarang ini sudah 25 tahun pulangnya ke Tiongkok dan Macau juga semakin besar, sudah menjadi semakin besar. Itu besarnya yang pada aspek yang pertama, bidang yang pertama itu adalah luasnya. Luasnya juga dia benar-benar menjadi besar. Kenapa? Karena waktu tahun 1999 dia luasnya hanya 21,45 km persegi. Nah, sampai sekarang berapa? Sampai sekarang dia kalau di daratannya ya, luasnya daratannya dia juga sudah sampai 33,3 km persegi. Kenapa dia bisa menjadi besar? Karena selama 25 tahun ini pemerintah pusat Tiongkok sudah beberapa kali mengizinkan untuk dilakukan reklamasi. Oh, reklamasi pantai ya, Mbak Nining ya? Iya. Jadi daratannya lebih luas ya sekarang ya? Iya, betul. Dan sekarang ini pada tanggal 22 November ya, itu tahun lalu, ada satu program yang baru adalah reklamasi untuk perluasannya Bandara Internasional Macau. Di sana sudah dicanangkan ya, diresmikan. Nah, jadi lagi direklamasi lagi untuk memperluasnya Bandara Internasional di sana. Makanya pembangunan infrastrukturnya selalu dilakukan di sana. Sampai luasnya sudah menjadi lebih luas lagi, dan sampai tahun 2021 dari pemerintah pusat Tiongkok melakukan satu keputusan untuk mengizinkan satu pulau yang tetangganya di Macau itu di sebelah kiri, sebelah barat daya dari Macau. Dia satu pulaunya namanya Pulau Hengqin. Pulau Hengqin Dao, dia luasnya 106,46 km persegi, lebih besar daripada Macau. Itu satu pulau yang dimiliki kota Zhuhai di provinsi Guangdong itu. Dia diizinkan oleh pemerintah pusat untuk sebagai partnernya yang dikembangkan bersama dengan Macau. Nah, jadi Pulau Hengqin dan Pulau Macau, mereka kedua-duanya akan dikembangkan bersama. Mereka melakukan prinsipnya adalah bersama-sama mendiskusi, bersama-sama membangunnya, dan bersama-sama mengelolaannya, dan bersama-sama berbagi hasilnya. Nah, jadi sekarang ini Macau bisa dikembangkan dengan di wilayahnya yang lebih besar lagi. Nah, jadi kalau termasuk dua pulau di Macau dan juga termasuk Pulau Hengqin, sekarang ruangan perkembangannya Macau sudah diperluas menjadi 224,76 km persegi. Oh, jadi bertambah luas karena ada Pulau Hengqin ini ya, Mbak Nining ya? Nah, tapi Pulau Hengqin itu dia bukan dimiliki Macau. Dia tetap memiliki kota Zhuhai. Tapi Zhuhai itu dia kan nyambung dengan semenanjung Macau kan. Jadi di Macau ada dua bagian. Di atasnya bagian semenanjung dan di bawahnya ada satu pulau, Pulau Tanzai. Dan Pulau Hengqin di sebelah kiri. Nah, jadi makanya mereka bisa dikembangkan bersama-sama. Meskipun Pulau Hengqin masih dimiliki Zhuhai, tapi ada kebijakannya dari pemerintah. Dia bisa dikembangkan bersama dengan Macau. Jadi mereka bisa maju bersama-sama dengan kebijakan yang sama. Makanya sekarang prospeknya Macau bisa menjadi lebih luas lagi, lebih bagus lagi. Dan Macau ini juga terkenal dengan pariwisatanya ya, Mbak Nining ya, salah satu destinasi wisata yang terkenal juga di Tiongkok. Betul. Jadi Macau itu dia dulunya ekonominya tunggal saja. Dia yang lebih menonjol itu cuma satu industri saja, industri gambling. Tapi sekarang ini dia desainnya adalah dari pemerintah Tiongkok ini adalah 1+4. Apa itu maksudnya, Mbak Nining? Satu itu adalah justru seperti Pak Aksan bilang itu, dia ditargetkan sebagai satu pusat pariwisata dan kreasi dunia. Nah, ini adalah targetnya dan mau dikembangkannya secara multi-bidang di bidang pariwisata dan kreasi. Ini adalah satu. Dan juga +4 itu adalah di 4 bidang yang lain juga mau dikembangkan bersama-sama. Meskipun mungkin belum kuat ya seperti pariwisata, tetapi juga mau dikembangkan. Yang 4 itu masing-masing adalah kesehatan. Jadi semuanya yang berkaitan dengan kesehatan mau dikembangkan. Ini adalah yang pertama. Dan keduanya adalah moneter modern.
Dan ketiganya adalah iptek tinggi. Dan kemudian adalah di bidang eksibisi atau pameran dan juga kebudayaan olahraga. Jadi makanya sekarang ini Macau punya beberapa kaki untuk maju bersama-sama itu. Contohnya seperti apa Manining yang sudah dilakukan oleh Macau? Misalnya kalau di Macau baru-baru ini baru diresmikan satu hospital yang baru. Hospital yang baru itu adalah satu cabangnya dari satu hospital yang sangat bagus, yang nomor 1 di Beijing. Ya adalah Hospital Xiehe Yiyuan. Itu di Beijing semua orang tahu dan seluruh Tiongkok kalau dia penyakitnya lebih parah, mereka kalau mampu ya mereka mau ke hospital ini ke Beijing untuk dirawat. Tetapi sekarang sudah dibuka satu cabangnya di Macau. Jadi kalau orang Macau, mereka kalau punya penyakit yang parah, mereka nggak usah keluar dari Macau untuk cari dokternya. Di sana sudah bisa. Nah itu adalah jadi makanya 1+4 itu. Pariwisata plus kesehatan, moneter, iptek tinggi sama eksibisi, budaya dan olahraga. Ini adalah 1+4. Dan perekonomian Tiongkok juga semakin tahun semakin meningkat ya Manining ya kalau dilihat ya. Betul. Kalau kami lihat itu GDP-nya juga. Dulu mungkin sebelum kembalinya ke tanah air Tiongkok, makanya dia ekonominya dalam beberapa tahun ya pertumbuhannya negatif. Tetapi sesudah itu dia berkembang pesat. Nah sampai sekarang sudah 25 tahun kemudian, dia sekarang sudah berada di periode yang perkembangannya paling pesat, pertumbuhannya paling pesat dan paling berkualitas. Misalnya 1999, GDP-nya Macau, dia hanya kalau kami hitungnya dalam pataka Macau ya, itu adalah mata uangnya Macau. Pada tahun itu hanya 51,9 miliar pataka Macau. Kalau kita perhitungnya dalam RMB itu mungkin 47,17 miliar yuan RMB. Tapi kalau sampai tahun lalu, tahun 2023, dia GDP-nya sudah mencapai 379,5 miliar pataka Macau. Meningkat banyak ini Manining ya, kalau dilihat trennya ya. Iya, dari 51 menjadi 379,5. Tinggi sekali ini Manining ya. Sudah cukup tinggi, 7 kali lipat. Nah, jadi itu adalah satu bidangnya. Dan seperti yang kita tahu, Macau ini sangat mengandalkan pariwisata Manining ya sejauh ini ya. Kalau di bidang pariwisata yang kan tadi kan kami bilang 1+4 itu kalau dari bidang pariwisata, dia rata-rata setiap tahun dia bisa menerima pengunjungnya atau wisatawan mancanegara itu sudah puluhan juta orang. Dan juga dia punya banyak gelar yang baru. Sekarang dia pariwisata belas. Itu adalah industrinya pariwisata belas dan sekarang dia punya gelarnya sebagai kota makanan enak, kota kreatif. Dan sekarang dia punya gelarnya budaya di Asia Timur. Gelar yang sangat menarik ini Manining. Kenapa diberi gelar seperti itu? Karena Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan, 3 negara ini kami setiap tahun kami memilih satu kota sebagai kota budaya Asia Timur. Kami punya satu program kerjasama di 3 negara ini. Setiap tahun itu Manining ya? Ya, setiap tahun. Dan Macau pernah terpilih. Dan juga sekarang ada satu gelarnya adalah satu kota konferensi Asia yang paling baik. Dan juga dia punya satu gelar lagi adalah satu kota bisnis yang paling baik. Dan juga dia punya semakin banyak kartu nama yang bagus ya sebagai kota yang tingkat internasional. Dan kalau kami melihat itu angkanya pariwisata pada tahun 1999 wisatawan yang masuk ke wilayahnya Macau itu hanya 7,44 juta. Sampai tahun lalu 2023 pengunjungnya sudah mencapai 28,21 juta. Meningkatnya banyak sekali itu dari 7 hingga 28 ya Manining ya. Iya, 4 kali lipat ya. Iya. Dan yang saya ingat kalau Macau ini Manining adalah balap formula Manining, dan itu sangat mendebarkan kalau melihat formula itu Manining. Wah, itu seru itu. Wah, keren. Yeah. Bagus. Dan kalau kehidupan di sana, orang yang tinggal di sana mereka juga semakin merasa bahagia. Kenapa? Justru karena kami bisa melihat itu pendapatannya gimana. Pendapatannya itu juga
Kalau sebelum atau baru kembali ke pangkuan tanah air Tiongkok itu, mereka mungkin rata-rata pendapatannya belum sampai 5.000 pedagang Makau. Tapi sampai tahun lalu dia rata-ratanya sudah mencapai berapa ya? 17,5 ribu. Dan kalau GDP rata-rata sudah melebihi 559.000 pedagang Makau. Jadi perkembangannya sangat pesat ya di semua sektor ya Menining ya, di Makau ini ya. Ya, dan juga kami lihat itu dia luasnya rumah per kapital itu. Jadi setiap orang dia punya luas rumahnya berapa luas, sudah melebihi 20 meter persegi. Wah, 20 meter persegi itu udah cukup luas Menining. Iya, kalau menurut itu majalahnya Forbes pada tahun 2024 ya, yaitu tahun ini. Nah, di dalam semua negara atau daerah yang paling kaya itu, dia makalnya di nomor 2 di seluruh dunia dan nomor 1 di Asia. Wow, bukan main. Itu juga saya tak nyangka ya, begitu bahagia. Jadi sampai saya mau ke sana lagi. Tapi kalau ngomong-ngomong Menining, kalau di Makau ini juga ada pertanian seperti di daerah lain juga ya Menining ya? Kalau pertanian saya tidak terlalu tahu, tapi saya juga pernah kalau di supermarket di Beijing, saya juga pernah lihat ada buah-buahannya dari Makau juga. Oh, ada juga berarti ya? Iya, ada yang terjual di sini. Mungkin kalau waktu saya jalan-jalan ke sana, saya tidak lihat ada banyak yang tanahnya untuk pertanian. Saya tidak lihat, itu terserah. Tapi sekarang itu gimana? Saya nggak tahu. Dan waktu itu saya ke sana, saya hanya mengunjungi Semenanjung Makau. Saya tidak sempat melewati jembatannya ke Pulau Tanjai, di satu pulau yang juga termasuk Makau di sana. Jadi saya nggak lihat di sana gimana. Tapi waktu saya ke sana, saya tidak lihat terlalu banyak pertanian. Jadi makanya waktu saya di supermarket di Beijing, saya lihat, oh ini buahnya dari Makau. Saya juga merasa terkejut. Jadi ada sebenarnya pertanian di sana ya Menining ya, kalau dilihat mungkin ada. buahnya Ya, sampai mungkin ke ada. Beijing ini ya. Iya. Dan kalau dilihat memang Makau ini dari tahun ke tahun juga terlihat peningkatannya cukup pesat Menining. Ya. Kita tahu juga walaupun daerah ini kecil, tapi banyak sekali wisatawan yang ingin berkunjung ke Makau ini ya Menining ya. Di sana sekarang sudah ada 20 lebih peninggalan sejarahnya. Misalnya yang terkenalnya St. Paul, itu Gapura, iya. Dan juga ada banyak tembok-tembok itu kuil-kuil, misalnya maju tembok Ama. Dia banyak namanya, banyak bahasa Portugal. Jadi Templo Ama dia namanya, sebenarnya kuil maju. Iya. Dan kemudian ada mercusuar. Di sana juga ada yang terkenal dan juga ada satu tembok yang kalau saya di sini saya sudah pernah lihat ada kuil yang untuk Nacha. Oh, ini unik sekali ya Menining ya, untuk bercermin ya. Ya, jadi sekarang sudah ada 20 lebih ya peninggalan sejarahnya sudah menjadi warisan budaya juga. Nah, di sana mereka dianggap sebagai kota bersejarah di Makau. Jadi sudah menjadi cagar budaya. Iya. Nah, makanya kalau kami berpariwisata ke sana juga mau lihat ke tempat seperti ini, selain ke gedung-gedung gambling itu, lihat itu gimana itu. Iya. Tapi kami juga mau ke peninggalan sejarah seperti ini, melihat itu kalau kehidupan aslinya gimana, kehidupan orang dulu di sana gimana, dan juga kami bisa menemukan banyak budaya yang beraneka ragam, bisa hidup secara harmonis di sana. Dan ini merupakan pertemuan budaya timur dan barat kalau boleh dilihat ya Menining ya, di Makau ini ya. Kita bisa lihat bangunan-bangunannya, ada bangunan Eropa juga, ada bangunan khas Tiongkok, dan ini mencerminkan satu keberagaman di Makau ini ya Menining ya. Iya, betul-betul. Dan selain bangunannya saja, kami juga bisa lihat orangnya. Orangnya banyak yang campur. Ada yang mungkin mamanya dan papanya ada yang orang China dan juga orang Barat. Karena kan itu ada orang Portugal juga menikah dengan orang China. Nah, jadi kami juga melihat mereka rasanya harmonis banget di sana. Bukan main ya, kalau mungkin teman-teman dari Indonesia berkunjung ke Makau ini sangat menarik untuk dikunjungi ya Menining. Iya. Pendengar, menarik kalau kita bicara tentang Makau, karena Makau merupakan perpaduan semarak budaya Portugis dan Tiongkok yang menawarkan permadani kaya sejarah, budaya, dan atraksi modern. Bagi Anda penggemar sejarah, pencari sensasi, atau penggemar kuliner, Makau memiliki sesuatu untuk semua orang. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan menarik ini, ada baiknya kita rehat sejenak. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Orbit, obrolan santai serba-serbi Tiongkok.
menyajikan berbagai informasi dan peristiwa menarik seputar Tiongkok. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Orbit, obrolan santai serba-serbi Tiongkok. Bersama saya Aksan Prawira dan Manining, kami berdua masih berbincang seputar Makau. Nah, Manining, bicara soal Makau, kalau nggak salah mereka di Makau ini umumnya menggunakan bahasa Kantonis selain bahasa Mandarin ya, Manining ya? Iya, sama dengan Hong Kong. Di sana juga bahasa Kantonis juga ada. Mungkin ada banyak masyarakat Tionghoa di Indonesia, mereka bisa bahasa Kantonis, tapi tidak bisa bahasa Mandarin. Kalau ke sana tidak ada masalah. Dan juga kalau orang di sana, sekarang kan kesejahteraannya sudah ditingkatkan. Jadi bagaimana kami lihatnya? Kami bisa lihat itu umurnya rata-rata sekarang cukup panjang. Oh begitu ya, Manining ya? Berapa rata-rata umur penduduk Makau ini, Manining? Nah sekarang rata-ratanya kalau semua orangnya rata-ratanya di Makau itu sudah mencapai 83,1 tahun umurnya. Dan lelakinya 80,3 tahun, tapi wanita lebih panjang umur lagi, wanitanya 86 tahun. Nah menurut Manining, apa yang menyebabkan usia harapan hidupnya di Makau ini lebih panjang, Manining? Karena kalau di Makau mereka melakukan banyak kebijakan untuk menjamin kesehatan. Kan 11.4 itu. Yang pertama juga kesehatan. Kesehatan itu tidak hanya melayani orang dari luar. Mereka harus melayani orang lokal lebih dulu. Jadi makanya di sana ada satu konsepnya adalah cetak biru Makau sehat. Nah ini menarik sekali, Manining. Seperti apa konsepnya Makau sehat ini? Nah jadi di sana mereka juga fasilitasnya di bidang kesehatan itu semuanya sangat, dan mereka pikirannya adalah jangan nunggu sudah sakit cari rumah sakit yang mendukung, tapi sebelumnya harus mencegah. Jadi makanya di sana juga mereka ada konsepnya, misalnya berusahaan sehat, kompleks perumahan yang sehat, sekolah yang sehat. Mereka punya banyak yang konsep-konsep yang seperti itu. Dan sampai sekarang banyak orang mau berpariwisata ke Makau untuk lihat ke sana. Makanya sekarang kalau Makau sebagai satu daerah yang dimiliki China itu, Makau sekarang sudah menjalinkan hubungan ekonomi dan budaya yang stabil dengan 120 lebih negara dan daerah. Dan dia juga mengikuti lembaga atau organisasi internasional. Dia juga mengikuti 190 lebih lembaga ada organisasi internasional. Dan juga dia juga memperoleh kebijakan bebas visa atau visa on arrival ke 147 negara atau daerah. Dan ini menunjukkan keterbukaan Tiongkok, Manining ya? Iya, dan sekarang di sana banyak orang yang bisa bahasa Portugal. Jadi makanya Makau sekarang sudah sebagai satu pusatnya hubungannya Tiongkok dengan negara-negara yang berbahasa Portugal. Sekarang kan ada satu forum kerjasama ekonomi dan perdagangan antar Tiongkok dan negara-negara bahasa Portugal. Itu forum itu sudah diadakan sejak tahun 2013 kalau nggak salah, sampai sekarang sudah diadakan 6 kali. Tahun ini diadakan kali ke-6 dan itu adalah tingkat menteri, dan juga semuanya diadakan di Makau. Nah jadi Makaunya sebagai satu pusatnya untuk menghubungkan Tiongkok dengan negara-negara itu. Saya merasa itu juga sudah cukup bagus. Dan Makau ini juga termasuk Greater Bay Area ya, Manining ya. Hong Kong, Makau, Shenzhen ya, Manining ya. Ini kan sepertinya mereka ini saling berlomba-lomba untuk meningkatkan ekonomi mereka, begitu ya, Manining ya. Iya, betul-betul. Itu Greater Bay Area itu Teluk Raya, Guangdong, Makau, Hong Kong itu. Dia ada 4 kota yang paling utama. Adalah yang Hong Kong, Makau, Guangdong, dan Shenzhen. Jadi 4 kota itu adalah yang paling kuat, paling utama. Makau adalah salah satunya. Makanya waktu dia baru kembali tahun 1999, waktu itu ada satu istilahnya adalah 4 negara kecil di Asia itu. Makau tidak termasuk, tapi Hong Kong termasuk. Singapura, Hong Kong, Jepang, Korea. Waktu itu Hong Kong termasuk, tapi Makau tidak termasuk. Oh waktu itu Makau nggak termasuk ya, Manining ya? Kenapa itu, Manining? Waktu itu dia masih beda jauh. GDP-nya masih jauh. Mungkin waktu itu dia di seluruh dunia hanya 40, sekitar 40. Tapi sekarang dia sudah majunya besar sekali. Misalnya cadangan keuangannya di Makau sampai akhirnya Desember tahun ini sudah tercatat 600
17 miliar padaka Makau. Iya. Dan kalau cadangan valuta asing, dia juga mencapai 230,6 padaka Makau. Jadi bisa dibilang perkembangannya sangat bagus ya Mbak Nining ya sejauh ini ya. Cukup bagus ya, perkembangannya cukup bagus. Iya. Dan GDP-nya juga tinggi ya Mbak Nining ya. Ya. Ini mencerminkan bagaimana perkembangan Tiongkok, pembangunan infrastrukturnya juga benar-benar masif di sana. Iya. Dan selama 25 tahun ini kita juga bisa melihat bagaimana pemerintah Tiongkok sangat concern ya Mbak Nining ya terhadap perkembangan di Makau ini. Ya. Selain itu juga infrastruktur juga sangat masif dibangun di Makau ya. Kalau berbicara tentang infrastruktur, itu juga ada banyak. Sekarang kalau misalnya ada satu jembatan yang sangat terkenal, jembatan besar Hong Kong, Makau, Zhuhai. Nah, jadi Hong Kong ke Makau ke kota Zhuhai itu 3 kota yang sangat dekat ya, tetangga. Udah dihubungkan dengan satu jembatan ya Mbak Nining ya sekarang ya. Iya, itu adalah infrastruktur yang luar biasa, itu besar sekali itu jembatan itu. Nah, sekarang bisa nyedir dari Makau ke Zhuhai, ke Hong Kong itu. Jadi itu luar biasa. Dan dulu waktu saya ke sana cuma satu jembatan saja yang menyambungkan Semenanjung Makau dengan Tanjai. Tapi sekarang di sana sudah ada 4 jembatan yang besar. Yang terakhir itu, yang keempat itu adalah jembatan besar Makau, yang namanya jembatan besar Makau, Aumentaqiao. Itu adalah satu infrastruktur yang penting yang didukung oleh pemerintah pusat. Nah, jadi waktu pembangunannya hanya 4 tahun lebih sudah mulai dioperasi. Oh, cepat sekali itu Mbak Nining ya. Cepat sekali. Iya. Wah, itu Tiongkok disebut sebagai dengan titik ya, itu adalah monster infrastruktur. Jadi pembangunannya luar biasa, itu cepat sekali. Nah, jadi sekarang ini sudah sangat cepat, sangat gampang. Dari Makau mau ke mana-mana sangat gampang, bisa nyedir langsung ke sana. Itu adalah satu hal yang penting. Nah, sekarang bandaranya diperluas, jembatannya sudah dibangun, hospitalnya juga lebih banyak lagi. Dan kami jangan salah pikir, Makau-nya hanya ada hubungannya dengan Guangdong, Provinsi Guangdong, dengan kota Zhuhai di Guangdong atau gimana di sekitarnya. Tidak hanya begitu. Nah, kalau di sana juga Makau-nya juga ada banyak kaitannya dengan di daratan Tiongkok yang di tempat yang lain. Misalnya di Provinsi Jiangsu. Jiangsu itu adalah satu provinsi yang GDP-nya kuat di Tiongkok. Dia juga cukup berkembang, cukup maju di Tiongkok. Dia di pantai timur di Tiongkok. Juga ada banyak orang yang kampung halamannya dari Jiangsu. Tapi mereka mungkin adalah generasi muda ya, mungkin leluhurnya dari Jiangsu, tapi mereka dilahirkan di Makau. Tapi mereka punya kaitannya bagus dengan kampung halamannya Jiangsu. Misalnya di Makau juga ada satu asosiasi, Makau dan Jiangsu. Nah, sekarang sudah satu dasawarsa dia asosiasi itu. Jadi makanya dia setiap tahun mereka akan banyak yang perdagangan, bisnis atau hubungan kebudayaannya dengan Jiangsu. Dan dia mungkin pendirinya dan juga banyak tokoh-tokoh yang utama di asosiasi itu, mereka juga sering ke Jiangsu untuk melakukan pertukaran dan juga melakukan bisnis ke sana. Dan mereka juga saling belajar. Nah, kalau di sana juga seperti ini ya, asosiasinya banyak sekali. Tidak hanya Jiangsu saja. Mereka juga ada banyak asosiasi, dan saya merasa Makau sekarang sudah punya satu latar belakang yang sangat kuat untuk mendukung perkembangannya. Ya, pendengar, pada tanggal 20 Desember nanti Makau akan merayakan ulang tahun ke-25 kembalinya ke tanah air Tiongkok. Perkembangan yang begitu pesat dan perubahan dalam berbagai bentuk yang secara komprehensif menunjukkan pencapaian besar Makau di bidang perekonomian, penghidupan masyarakat, dan kebudayaannya. Tentu ini merupakan salah satu tonggak sejarah bagaimana perkembangan Makau yang membuat orang terkagum-kagum bagaimana perkembangan ini bisa sebegitu cepatnya. Dan pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam Orbit kali ini. Semoga apa yang kami sajikan ini dapat memberikan sedikit wawasan untuk Anda tentang bagaimana perkembangan Makau selama 25 tahun terakhir ini. Akhirnya, saya Eksan Prawira. Dan saya Nining dari kota Beijing, Tiongkok. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Orbit, obrolan santai serba-serbi Tiongkok, menyajikan berbagai informasi dan peristiwa menarik seputar Tiongkok.